menjamah kita, menjamah hati kita di mana Anda berada. Mari saudara kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Adalah hadirat Tuhan menjamah di mana Anda berada. Bapa ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam Engkau ditinggikan, diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena kerinduan kami untuk selalu berada di dalam hadirat. Kau jamah kami Tuhan, dan kami dapat merasakan kekudusan hadirat-Mu. Siapkan kami untuk menyembah Engkau lebih dan lebih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Aku
Satu
kami siap untuk lebih lagi mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, dengan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Anda yang di rumah atau yang baru saja bergabung dengan kami di ibadah online ini, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, rindukan kasih Tuhan menjamah Anda, Roh Kudusnya tercurah dimanapun Anda berada. Amin. tercurah bagi Anda semuanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara, siapkan hatimu kembali untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjamah kita, menegur kita, dan menguatkan
dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk
ketenangan di tengah keadaan yang semakin tidak menentu. Engkau yang memberikan ketenteraman itu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus terus mengalir dalam hati kami, mengalir di dalam ibadah kami, mengalir Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jamah, pulihkan, sembuhkan. Terus Tuhan Engkau yang mengangkat hidup kami, Engkau yang memulihkan hidup kami, Engkau Tuhan yang terus membawa kami dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Yesus. Biar kami terus diubahkan di dalam hadirat-Mu. Kami terus mengalami transformasi itu di dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Biar saat ini kami boleh tenang dan kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Kami boleh fokus kepada firman yang akan disampaikan. Kami boleh belajar sesuatu. Kami boleh menangkap rema yang daripada-Mu. Terlebih kami diberikan kekuatan dan kesanggupan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga firman itu lebih dari pengetahuan, tetapi kami mengalami kuasa daripada firman itu, dan firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Rabi, berkati setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Tanggal yang spesial. Haleluya. Karena selain kita beribadah, hari ini hari yang spesial bagi penolong yang sepadan di dalam hidup saya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita ada di dalam suasana antara kenaikan Yesus Kristus dengan pencurahan Roh Kudus 10 hari kemudian yang akan kita peringati minggu yang akan datang, Pentakosta, dan sekaligus juga anniversary daripada GBI Mount Hermon, ya kan? Rupanya tidak banyak yang ingat. Tahun 2006 gereja kami ditabiskan. Tentunya itu kalau berbicara tentang menjadi bagian dari GBI. Tetapi kalau bicara tentang pelayanan Mount Hermon sendiri, Mount Hermon Ministries itu sudah puluhan tahun ya. Berapa tahun tepatnya? 30 tahun? Lebih mungkin ya. Lebih dari 30 tahun Tuhan sudah menyertai pelayanan Mount Hermon. Dan Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk menjadi bagian dari Gereja Bethel Indonesia tahun 2006. Jadi ini merupakan anniversary kami bersama dengan GBI yang ke-15. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung.
Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi satu hal di ayat yang ke-7 secara cepat di situ kita lihat bahwa begitu orang itu berdiri, maka kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi Tuhan selalu menantikan kebangkitan kita. Ya, itu menjadi satu kunci kalau kita terpuruk di dalam kehidupan kita, kalau kita sedang ada di dalam lembah kekelaman, di dalam masa yang sukar, maka ekspektasinya Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita tetap harus bangkit kembali. Sekalipun itu merupakan kesalahan kita, mungkin dalam judgment kita, di dalam penilaian kita, di dalam investasi kita, maka kita harus selalu bangkit kembali. Dan ketika kita mulai bergerak, maka Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan menuntun dan memimpin hidup kita sampai pemulihan terjadi. Kisah Rasul 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10 yang baru saja kita baca sama-sama ini merupakan awal dari penganiayaan terhadap gereja mula-mula. Diawali dengan mujizat yang besar, karena setelah peristiwa ini 5.000 orang bertobat dan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Sebelumnya 3.000 jiwa diselamatkan. Jadi gereja mula-mula mengalami ledakan di dalam menangkap jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dan setelah mujizat yang besar ini, maka diikuti dengan penganiayaan, ujian yang besar, bahkan semakin hebat terhadap gereja mula-mula. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Setelah kita menerima berkat dari Tuhan, maka setelah itu muncul ujian. Apakah kita akan tetap rendah hati? Apakah kita tetap murah hati? Apakah kita tetap bersikap baik? Apakah kita tetap punya iman kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia beribadah, melayani, dan melakukan hal-hal yang membuat kita hidup di dalam berkat Tuhan itu. Jadi kita harus melihat polanya. Tuhan selalu seperti itu. Berkat diikuti dengan ujian. Ujian ini supaya kita naik level, supaya Tuhan bisa memberkati kita lebih lagi, supaya kita membuktikan diri bahwa kita bisa dipercaya oleh Tuhan dan manusia untuk mengelola tanggung jawab yang lebih besar. Ini yang kita harus waspada di dalam kehidupan kita, supaya setelah diberkati oleh Tuhan, saat dipakai oleh Tuhan, tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu yang membuat kita merasa lebih baik daripada semua orang, lebih kudus dari semua orang. Ya, karena setelah diberkati maka akan ada ujian, karena kita diberkati untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Sang pemberi berkat itu, untuk menguji kita. Apakah kita siap naik ke level yang berikutnya? Kita melihat di sini satu kisah yang luar biasa, satu hal yang kita belajar dari peristiwa Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah. Perhatikan bahwa Injil, berita Injil, firman Tuhan merupakan pesan yang mengangkat kita.
Maka di sana dikatakan bukan turunlah mereka ke bait Allah, dikatakan naiklah mereka ke bait Allah. Karena pesan dari Tuhan, firman Tuhan selalu bertujuan untuk mengangkat kehidupan kita naik ke atas. Tidak peduli bagaimana kehidupan memperlakukan kita, tidak peduli keterpurukan apa yang kita alami, kesulitan dan kesukaran apa yang sedang menimpa di dalam kehidupan kita. Pesan Injil, pesan firman Tuhan, kalau kita mau memperhatikan, kalau kita mau merenungkannya, maka pesan itu akan membuat kita naik. Karena itu, kalau kita mau mendengar dan bukan saja mendengar, apalagi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan, arah kehidupan kita pasti naik. Haleluya. Karena Amsal 4 ayat 18 dikatakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kalau kita mengikut Tuhan dengan setia, kita rajin beribadah, kita rajin mendengar firman Tuhan, kita rajin memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, kita rajin melakukan firman Tuhan, maka bertambah hari kita akan menjadi orang yang dibawa naik ke level yang berikutnya, semakin berdampak positif, semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin rendah hati, semakin murah hati. Karena itulah pesan Injil, itulah firman Tuhan yang dilakukan di dalam kehidupan kita. Maka firman itu mengubahkan kita dari dalam keluar. Petrus dan Yohanes baru saja keluar dari pengalaman kamar loteng Yerusalem. Ada satu hal yang menarik tentang kamar loteng Yerusalem yang tidak banyak diungkapkan di dalam firman Tuhan. Anda tahu kamar loteng Yerusalem ini di rumahnya seorang ibu yang diberkati Tuhan secara finansial. Ibu yang kaya raya. Di tempat yang sama Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir sebelum dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa Anda dan saya. Ya, rumah yang sama, lantai yang sama dipakai untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Ibu itu memang tidak terungkap di dalam Alkitab, tetapi Anda harus belajar dari sumber-sumber yang lainnya bahwa ternyata itu adalah rumahnya Markus. Ya, itu adalah rumah daripada ibunya Markus, penulis Injil Markus. Ya, dan kita melihat seorang ibu yang berdoa, seorang ibu yang melayani Tuhan, seorang ibu yang setia kepada perkara-perkara ilahi dan berkontribusi besar kepada pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Tidak heran rumahnya dipilih oleh Tuhan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus, dipilih oleh Yesus sebagai malam terakhir. Ya, dia menetapkan perjamuan asa yang kudus. Kita melihat Petrus dan Yohanes. Petrus dikenal sebagai rasul iman karena dia berani keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. Kita tahu kisah itu. Benar bahwa nantinya dia mulai tenggelam. Tetapi saya mau katakan ini satu hal yang kita perlu belajar dari Petrus. Ya, sekalipun dia mengalami kegagalan, sekalipun dia hendak tenggelam, tetapi lebih baik berbuat sesuatu dan gagal daripada hanya banyak bicara tetapi tidak pernah berbuat apa-apa. Dan ketika kita berjalan dengan iman sekalipun, ketika kita tahu persis bahwa ini adalah kehendak Tuhan bagi kita, bisa saja kita merasa akan tenggelam. Kita mengalami masa yang sukar, kita mengalami kejatuhan. Tetapi saya mau katakan, Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang berani mencoba. Haleluya. Ketika Petrus mulai tenggelam, perhatikan bahwa Yesus mengulurkan tangannya. Dan Matius 14 ayat 32 di sana dikatakan, mereka berjalan kembali ke perahu. Artinya apa yang tidak bisa Petrus lakukan sendiri, yaitu berjalan dan bertahan untuk berjalan di atas air. Karena Petrus tenggelam, ketika dia tidak bisa melakukannya sendiri bersama dengan Yesus, ketika digandeng oleh Yesus, maka tanpa sadar
mereka berjalan di atas air bersama-sama untuk kembali ke perahu yang mereka tumpangi. Apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri, kita bisa melakukan apa yang mustahil bersama dengan Yesus. Kita tidak bisa lepas dari kelemahan, keterikatan kita dengan dosa, keterikatan kita dengan kelemahan, kekurangan karakter di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari semua itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Kita tidak sanggup mengelola bisnis kita sendirian. Tapi kalau kita mau bermitra dengan Yesus, maka kita dapat melakukan apa yang mustahil. Kita akan bisa mencapai potensi bisnis kita, potensi pelayanan kita, potensi diri kita yang maksimal hanya bisa dicapai bersama dengan Yesus. Itu Petrus, dia dikenal sebagai rasul iman. Yohanes dikenal sebagai rasul kasih. Yohanes berbicara tentang kasih lebih dari penulis perjanjian baru lainnya. Kita tahu ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16 ditulis oleh Yohanes. Dan ayat-ayat yang lain tentang kasih. Jadi kita melihat di sini ada iman dan ada kasih. Iman dan kasih. Setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka tetap menjaga kehidupan doa dan ibadah mereka. Karena Petrus dan Yohanes dikatakan mereka naik ke bait Allah untuk berdoa, untuk memuji, menyembah Tuhan. Mereka tetap menjaga api Roh Kudus itu. Hal ini mereka lakukan supaya tidak mudah kehilangan iman, tidak mudah kehilangan kasih, supaya api Roh Kudus itu tetap berkobar dan menyala. Jadi doa merupakan kunci agar kita tetap penuh iman, penuh dengan kasih, dan penuh dengan Roh Kudus. Kita diselamatkan itu merupakan one time experience. Itu adalah pengalaman satu kali dan hanya perlu terjadi satu kali saja kita diselamatkan. Tetapi yang namanya kepenuhan itu harus setiap hari, setiap saat, setiap momen di dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk dipenuhi berulang-ulang kali. Karena itu tetap, sekalipun mereka kepenuhan Roh Kudus, bayangkan mereka baru mengalami lidah-lidah api, mereka baru mengalami kamar loteng Yerusalem, itu hal yang luar biasa. Mereka tetap datang ke gereja, mereka tetap beribadah, mereka tetap melayani Tuhan. Jadi iman dan kasih naik ke bait Allah menjelang waktu berdoa. Tidak peduli betapa terpuruknya hidup kita, iman, kasih, dan kuasa Roh Kudus sanggup untuk menjangkau kita dan memegang tangan kita, menolong kita untuk berdiri supaya kita bisa bangkit kembali dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Roh Kudus selalu mendorong kita ke atas. Karena itu seringkali dikatakan di dalam mengikut Tuhan kita tidak boleh terlalu lama ada di zona nyaman. Karena Roh Kudus itu roh yang dinamis, selalu mendorong kita ke atas. Kita pikir kita sudah menikmati segala berkat Tuhan yang kita bisa nikmati. Ternyata masih ada yang lebih lagi. Masih ada Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Karena itu dia selalu mendorong kita untuk naik. Ayo terus berubah. Ayo terus menjadi lebih baik. Jangan pernah merasa nyaman. Jangan pernah settle down di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Di dalam pertumbuhan, di dalam kerohanian kita. Dan dikatakan di sana ketika mereka naik ke bait Allah, ada seorang lumpuh yang duduk dekat gerbang indah. Setiap hari ada orang yang mengusung orang ini ke sana. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 22, orang ini usianya 40 tahun dan sejak lahirnya dia lumpuh. Dia datang ke sana setiap hari untuk meminta sedekah, untuk memohon belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Setiap hari ada orang yang mengusung dia sampai ke tempat dia mengemis. Saya mau katakan ini pelajaran yang penting bagi Anda dan saya. Di dalam kehidupan kita,
Kita perlu berterima kasih kepada orang-orang yang mengusung kita ketika kita tidak bisa berjalan sendiri. Ketika kita tidak kuat untuk berdiri sendiri, maka Tuhan selalu memberikan kepada kita orang-orang yang mengusung kita. Setiap hari mereka harus mengusung kita, membiayai kita, mendewasakan kita, membentuk kita, memproses kita, menolong kita. Mereka yang mengusung kita, ketika kita bersikap buruk, orang itu tetap mengusung kita. Ketika kita masih penuh dengan pemberontakan, ketika kita malas berdoa, Tuhan mengirim orang untuk mendoakan kita, untuk menyebut nama kita di dalam doa-doa mereka. Itu artinya hidup kita diusung oleh orang lain. Dan kita perlu berterima kasih kepada orang-orang yang mengusung hidup kita. Jangan pernah lupakan jasa mereka. Kita tidak akan ada di sini kalau bukan karena mereka yang mengusung kita. Minimal kalau Anda sebagai anak, ada orang tua yang dari sejak Anda lahir mengusung Anda sampai Anda bisa mapan, sampai Anda bisa berdiri sendiri, Anda bisa berusaha sendiri, Anda bisa bekerja sendiri. Jangan pernah lupakan, dan Anda perlu berterima kasih kepada orang-orang yang mengusung hidup Anda sampai saat ini. Tidak peduli betapa kaya atau kuatnya Anda, suatu hari Anda akan membutuhkan orang lain untuk mengusung Anda ketika engkau tidak bisa dan tidak kuat untuk berdiri dan berjalan sendiri. Saat ini pikirkan tentang mereka yang berjasa mengusung kita melewati permasalahan hidup, melewati segala kelemahan karakter kita. Mungkin kita suka terbawa emosi, kita suka ngomong yang kasar, tetapi mereka tetap ada di sana. Mereka mengusung kita, mereka tetap sabar menghadapi kita. Mereka bisa saja meninggalkan kita, mereka bisa saja menyerah atas hidup kita. Aku sudah gak kuat lagi, aku sudah gak mau lagi menolong engkau, aku sudah tidak mau lagi mengusung engkau. Buat apa aku bertanggung jawab untuk kesalahan yang kau buat? Aku sudah capek, aku sudah lelah. Mereka bisa saja mengatakan itu. Tetapi kita bisa sampai di sini, kita masih ada sebagaimana kita ada karena ada iman dan kasih yang tidak mengizinkan kita tetap berada di dalam kondisi keterburukan kita. Kita membutuhkan iman dan kasih. Kita membutuhkan pertolongan sesama kita. Orang-orang yang mau dan Tuhan utus untuk mengusung kita di tengah kelemahan kita, keterpurukan kita. Kita perlu berterima kasih bukan saja kepada orang-orang yang demikian, tetapi terlebih kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menempatkan orang-orang ini di dalam hidup kita. Dan kalau ada seseorang yang terlalu peduli untuk menolong kita, ya terkadang memang kita tidak suka diganggu, kita tidak suka diurusi. Ya, terutama anak-anak yang mungkin sedang bertumbuh, yang mereka merasa ini orang tuanya sok tahu banget. Orang tuanya sudah kuno. Ya, orang tuanya tidak tahu sebanyak yang mereka tahu. Orang tuanya tidak mengikuti perkembangan zaman seperti yang mereka tahu. Terkadang mereka merasa terganggu ketika orang tuanya mendorong mereka menjadi orang-orang yang lebih baik, supaya mereka bisa meroket di dalam bisnisnya, di dalam talentanya, supaya mereka naik mengalami promosi dari Tuhan dan manusia. Terkadang orang demikian tidak suka diganggu. Mereka merasa, kenapa sih aku lagi nyaman, aku enak hidupnya, aku gak ada masalah. Kenapa engkau jerumuskan aku ke dalam masalah? Kenapa aku harus bergerak? Kenapa aku harus keluar dari zona nyaman di dalam kehidupanku? Tapi saya mau katakan, kalau ada orang yang terlalu peduli untuk mau menolong kita, untuk mau mengusung kita, maka kita berhutang kepada mereka untuk bangkit. Seperti orang yang lumpuh ini,
Ketika disodori oleh tangan daripada Petrus, dia bisa saja menolak. Aku malas lah, aku sudah nyaman. Tiap hari toh aku bisa makan, aku bisa hidup. Sedekah yang aku dapat sudah cukup. Tetapi orang ini punya mentalitas yang berbeda. Dia tahu selama ini ada orang-orang yang mengusung dia setiap hari. Kalau dia bisa berdiri sendiri, kalau dia bisa berjalan sendiri, bayangkan, aku gak perlu ngerepotin orang. Aku bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagi orang-orang yang selama ini berkorban bagi aku bisa membalas jasa mereka. Kita harus contoh mentalitas orang yang lumpuh ini. Ketika disodori tangan, dia pegang tangan itu dan dia pakai tangan itu untuk dia bisa bangkit, berdiri, berlari, melompat dan melayani Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Setiap orang yang mengalami jamahan Tuhan punya pilihan, dua pilihan tepatnya. Yang pertama, Anda bisa bangkit menjadi lebih baik. Yang kedua, Anda bisa tetap di zona nyaman Anda sekalipun itu bukanlah sesuatu yang baik. Atau bahkan hal itu bisa membuat hidup Anda menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Mereka mengusung orang lumpuh ini sampai ke gerbang indah, dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya apa? Tidak selamanya orang-orang bisa mengusung kita. Jangan harap orang-orang di sekitar kehidupan kita bisa membawa kita sampai pada akhir destiny kehidupan kita. Ada masanya kita perlu untuk bangkit sendiri, berdiri sendiri, berjalan sendiri, dan masuk ke dalam destiny itu sendiri bersama dengan Yesus tentunya. Tidak selamanya orang-orang bisa berkorban bagi kita, mengusung kita, memahami kita, mengerti kita. Dan jangan marah ketika ada orang yang berhenti mengusung kita. Mungkin memang tugas mereka hanya sampai di sini. Selanjutnya Tuhan akan menyediakan yang lain. Tuhan akan menyediakan dengan cara yang lain. Tuhan akan menyediakan orang yang lain. Tuhan akan menyediakan sumber daya yang lain. Atau bahkan Tuhan akan menuntun kita untuk bisa berjalan sendiri ke depannya. Orang-orang bisa mengusung kita sampai dekat pada destiny kita. Dekat pada terobosan. Dekat pada mujizat. Tapi pada satu titik kita harus kuat untuk berdiri sendiri. Demikian juga bangsa Israel kan dilatih oleh Tuhan. 40 tahun setiap hari dikasih makanan. Begitu mereka masuk tanah perjanjian, dikatakan di dalam Yosua 5, mana itu berhenti. Dan mereka harus berusaha sendiri. Mereka harus memakai tangan mereka. Mereka harus memakai relasi mereka. Mereka harus memakai kekuatan urapan daripada Tuhan. Memakai talenta, karunia mereka untuk menyediakan bagi hidup mereka dan keluarga mereka. Ini sama seperti kalau Anda sedang cari pekerjaan, rupanya sulit mencari pekerjaan, lalu tiba-tiba orang datang menawari Anda, ayo, kamu butuh kerja kan? Inilah orang yang mengusung kita. Dan kalau ada orang yang mengusung kita dan kasih kita kerjaan, maka Anda dan saya berhutang kepada orang itu untuk memberikan yang terbaik, untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, bukan malah menyia-nyiakan kesempatan itu. Kalau ada orang tua yang dengan penuh air mata, dengan penuh pengorbanan mungkin mengirim Anda sekolah, Anda harus sekolah dengan sebaik-baiknya. Jangan malas. Belajar sebanyak-banyaknya. Dan berusaha untuk mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya. Kalau ada orang yang terlalu baik untuk memodali bisnis Anda, jangan keenakan. Kemudian Anda malas-malasan mengelola bisnis. Oh ya sudah, nanti juga ada yang bayarin utangku. Oh, nanti juga ada orang yang akan nolong aku. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan serius.
Karena tidak selamanya orang bisa mengusung Anda. Ada waktunya Anda harus bangkit dan berjalan sendiri bersama dengan Yesus. Kalau ada orang yang mempercayakan satu pelayanan kepada Anda, lakukan yang terbaik. Dengan segala keterbatasan Anda, lakukan yang terbaik. Terima dengan serius, terima dengan tanggung jawab. Haleluya. Kuncinya harus bangkit, saudara. Anda bisa sukses walaupun pernah gagal, walaupun masih terlihat kecil sekarang. Tetapi Tuhan selalu menyediakan sesuatu yang indah di balik gerbang indah itu. Kalau kita mau bangkit dan kita mau berdiri. Kita perlu seseorang untuk menolong kita pada suatu musim. Namun pada akhirnya kita harus berdiri sendiri, berjalan, berlari, dan melompat. Jangan menjadi orang yang tidak pernah mau berusaha. Ketika iman, kasih, dan kuasa Roh Kudus lewat di depan kehidupan kita, maka kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik. Itulah yang diajarkan oleh kisah mujizat orang lumpuh ini. Orang ini diusung hanya sampai di gerbang indah. Artinya ada sesuatu yang indah di balik gerbang ini. Dan orang ini selama dia lumpuh, selama dia cuma sampai di situ, karena perjanjian lama katakan orang yang lumpuh, orang yang cacat tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Orang ini hanya bisa melihat tanpa mengalaminya. Keluarga, kehidupan, ada pengalaman yang indah di balik gerbang indah itu. Dia bisa melihatnya, tetapi dia tidak bisa mengalami dan memilikinya. Ini pelajaran bagi Anda dan saya. Pelajaran berikutnya adalah Anda dan saya hidup di tengah generasi yang lumpuh. Lumpuh secara emosional, lumpuh secara spiritual. Hanya berdiri di gerbang, mengamati kehidupan orang lain, seolah-olah hidup mereka begitu indah, begitu mewah. Itulah kehidupan yang aku dambakan. Selalu mencari apa yang dia tidak punya, itu lumpuh, saudara. Orang yang selalu mencari apa yang tidak ada padanya, itu artinya Anda lumpuh. Melihat pernikahan orang lain, wah romantis banget. Melihat keluarga orang lain, wah harmonis banget. Seolah-olah dia tidak bisa memiliki hal itu. Ada bisnis dan karir seseorang yang diberkati oleh Tuhan. Kita cuma bisa, kalau dalam bahasa Jawanya cuma bisa batin. Aduh, enak banget ya hidupnya. Anda tidak tahu pengorbanan yang mereka harus lakukan. Air mata yang harus mereka cucurkan, lutut mereka yang sudah gak berbentuk lagi karena mereka terus berdoa kepada Tuhan. Oh, saya tahu, karena kakak saya seorang businessman yang hari ini boleh dibilang diberkati luar biasa. Dia mau pergi kemanapun di seluruh penjuru dunia, tinggal beli tiket hari ini, besok berangkat. Diberkati, tapi saya tahu juga perjuangan dan pergumulannya di dalam hidupnya. Ditipu orang, ya barang dicuri orang, ya mengalami kegoncangan di kantornya karena COVID dan lain sebagainya. Tetapi dia terus maju, dia terus naik bersama dengan Tuhan. Dan hari ini apapun yang dia mau lakukan, hari ini pun kalau mama saya lagi susah butuh apa-apa, datangnya ke kakak saya. Karena itu mah istilahnya uang udah gak ada serinya lagi, saudara. Haleluya. Tapi saya tahu perjuangannya. Saya tahu dia tidak peduli dengan zona nyaman di dalam hidupnya. Dia tahu bahwa bisnisnya itu dimodali oleh orang tua yang hartanya pas-pasan. Harus jual tanah, harus jual rumah untuk bisa dapat uang, dikasih modal. Dia tahu dari mana dia berasal dan dia lakukan itu dengan baik. Dia lakukan itu dengan serius sampai berhasil.
Jangan pernah cuman iri dan dengki terhadap kehidupan orang lain yang terlihat lebih indah dari hidup Anda. Anda pun, Tuhan pun sanggup memberikan kehidupan yang indah kepada Anda dan saya. Kalau kita mau bangkit, kalau kita mau memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amen. Karena berkat itu bukan berasal dari apa yang hilang, bukan dari apa yang kita tidak punya, tetapi bersumber dari apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? What do you have in your life? What do you have in your house? Pakai itu, saudara. Berhenti merasa iri dan dengki hanya mencibir keberhasilan orang lain. Berhenti untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Berhenti merasa insecure dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Padahal kehidupan orang lain itu pun bukan hanya kita bisa lihat, kita bisa mengalaminya, bahkan lebih dari apa yang dialami oleh orang yang kita iri, yang kita dengki terhadap orang itu. Kalau kita mau menggali apa yang ada di dalam diri kita. Musuh mau kita berpikir bahwa karena suatu kelumpuhan di dalam suatu area dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa mempunyai kehidupan yang indah. Jangan izinkan mentalitas seperti itu menjerat hidup kita. Rut mendapatkan Boaz di tengah keterpurukan hidupnya. Di titik terendah di dalam hidupnya Rut, dia bertemu dengan Boaz yang akan menyediakan bagi dia, yang akan menebus dia, yang akan menghidupi dia, bahkan hidupnya diubahkan menjadi lebih indah dari sebelumnya. Jangan terjerat dengan pemikiran bahwa waktuku dan masaku, musim kehidupanku sudah berlalu. Masa jayaku itu masa lalu. No, the best is yet to come. Yang terbaik masih ada di hadapan kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan sanggup membuat kehidupan kita lebih indah, lebih bernilai, lebih berdampak positif. Dan bukan semuanya bisa diukur dengan uang. Orang lumpuh ini berpikir bahwa uang dapat menyelesaikan hidupnya. Seluruh energinya, setiap hari hidupnya hanya untuk uang. Dia cuma hidup untuk meminta sedekah, meminta uang. Inilah sikap banyak orang hari ini. Uang dianggap sebagai sumber kebahagiaan, sumber segala-galanya. Memang kita butuh uang. Saya tidak pungkiri itu. Tetapi uang tanpa urapan Roh Kudus cenderung menjerumuskan dan bukan mengangkat kita. Karena itu kita harus berhati-hati, saudara. Jadi kita belajar bahwa pesan gereja adalah iman dan kasih. Tadi Petrus katakan, lihatlah kepada kami. Artinya apa? Lihatlah bahwa kami pun tidak sempurna. Itu maksudnya. Ini seringkali terbalik gereja itu kan. Lihatlah kepada kami, artinya lihat, wah hidupku sempurna, oh aku kudus, aku tidak bercacat celah. No, Petrus tidak berkata seperti itu. Petrus berkata, lihatlah kepada kami, artinya kami pun terbatas. Kami pun tidak punya banyak harta. Kami pun mengalami masalah dan pergumulan yang sama. Tetapi kami punya Roh Kudus. Kami punya Yesus. Kami tidak lebih kudus dari hidupmu. Kami tidak lebih baik dalam hidup kami daripada hidupmu. Tapi kami punya Yesus di dalam hidup kami. Amen. Kami punya iman, kami punya kasih. Dan kami punya urapan daripada Roh Kudus. Pelayanan gereja adalah kepada mereka yang lumpuh. Ini kita harus camkan di dalam kehidupan kita. Orang yang lumpuh adalah orang yang kelihatannya oke-oke saja di luar. Tetapi pernikahan dan keluarganya amburadul bermasalah. Yang hidupnya terlihat mewah di luar, tetapi ternyata hutang pun dia tidak bisa bayar. Itulah makanya saya katakan, jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Karena kehidupan orang lain hanyalah sempurna di dalam Instagram story. Di luar Instagram story, Anda tidak tahu cerita yang seutuhnya. Karena itu tidak perlu Anda iri.
tidak perlu Anda dengki. Ya, pelayanan gereja adalah kepada generasi yang lumpuh, yang terlihat kuat secara fisik di luar, ternyata kesehatannya bermasalah. Ya, saya sedang berdoa untuk orang yang kelihatannya wow, dahsyat, gaji besar, karirnya mentereng, jauh lebih bagus dari saya, tapi ternyata kesehatannya terganggu. Tadi pagi untuk bangun aja susah. Ada orang-orang yang demikian, saudara. Inilah generasi yang lumpuh, orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang dirugikan, orang-orang yang kehilangan harga diri. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebutuhan terbesar di dalam hidup kita ternyata bukan uang. Ini yang mau diajarkan, karena orang ini tiap hari dapat uang. Ternyata kebutuhan terbesar di dalam hidup kita adalah Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus. Itulah yang kita butuhkan. Dan uang bukan segalanya. Uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah hidup kita. Kita ambil contoh pandemi ini. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah pandemi ini, saudara. Kita membutuhkan Yesus, kita membutuhkan urapan Roh Kudus. Kita membutuhkan satu sama lain. Kita harus saling mengusung, saling mau menolong, menopang satu sama lain sekalipun berbeda. Petrus dan Yohanes itu dua pribadi yang sangat-sangat berbeda. Tahukah mereka tidak akur di dalam pelayanan. Karena yang satu iri dengan yang lain. Ya kan? Anda lihat di dalam Yohanes 21 ayat 21, betapa sinisnya Petrus tanya sama Yesus. Yesus, kira-kira apa yang akan terjadi pada orang ini? Siapa yang dia omongin? Yohanes. Ini dua orang ini gak akur. Beda banget. Karena Petrus ini orang yang praktis. Yohanes orang yang ngeroh. Sangat ngeroh. Seperti Mon Hermon. Ngeroh banget, saudara. Ya. Petrus itu pikirannya sederhana. Ya, ngomongnya ceplas-ceplos, gak dipikir. Kalau Yohanes itu perenung. Orang ngomong apa dia gak langsung respon. Orang marah dia diemin dulu. Dia dapat mengelola pikirannya dengan sangat-sangat baik. Petrus itu seorang pelaku, seperti Marta kan. Yesus datang, dia siap-siapkan makanan semuanya. Dia pastikan dekorasi rumahnya layak untuk menerima tamu terhormat seperti Yesus. Ya, Yohanes ini seorang pemimpi. Kerjanya cuma mimpi doang, saudara. Kerjanya cuma mencari penglihatan. Wah, rohani banget Yohanes. Makanya Petrus sama Yohanes ini gak pernah cocok, saudara, di dalam pelayanan mereka. Saling iri-irian, tetapi yang luar biasa, mereka berjalan bersama-sama naik ke bait Allah. Mereka berdoa bersama-sama untuk hal-hal yang krusial, untuk hal-hal yang penting di dalam hidup ini. Mereka mengesampingkan perbedaan mereka untuk bersatu dan bersepakat supaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka dan orang-orang yang mereka layani. Bahkan periode ketenaran mereka pun selisih 20-an tahun. Petrus lebih dahulu terkenal, baru belakangan Yohanes. Kitab-kitabnya Yohanes itu ditulisnya baru tahun 80, 90-an. Kitab-kitabnya Petrus itu sebelum tahun 60-an. Karena Petrus mati kurang lebih tahun 65 Masehi. Jadi perbedaannya 20-30 tahun. Tetapi Yohanes santai-santai aja itu. Dia gak pernah iri dan dengki terhadap ketenaran dan popularitas daripada Petrus. Dia tidak pernah terancam dengan itu. Karena dia belajar, itulah urapan Roh Kudus. Orang yang diurapi Roh Kudus itu tidak mudah iri hati. Bisa mengesampingkan perbedaan untuk suatu tujuan yang mulia tercapai, untuk tujuan kepentingan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dia tidak menonjolkan egonya. Kita harus belajar untuk menghargai talenta dan karunia satu sama lain. Kita harus bisa menerima kekurangan satu sama lain. Apalagi di dalam satu keluarga, satu pernikahan, Anda harus bisa menerima satu sama lain sesuai dengan
masa dan waktu proses Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Kesimpulannya adalah di ayat yang kelima dari Kisah Rasul 3. Kita bisa mengalami semua ini. Kita bisa mengalami kehidupan yang lebih indah. Kita bisa mencapai potensi yang maksimal di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengusung orang lain. Kita bisa saling menolong satu sama lain. Mendekatkan seseorang kepada terobosan dan mujizat di dalam kehidupan mereka. Pelajarannya adalah jangan pernah kehilangan pengharapan. Dan jangan pernah berhenti untuk berusaha. Kalau ada orang yang selama ini mengusung Anda berhutang kepada orang itu untuk Anda bangkit, Anda berjalan, Anda berlari, Anda melompat, bahkan Anda mulai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Orang yang lumpuh ini selama mungkin kalau dia masih bayi belum mulai mengemis mungkin mulai ketika dia sudah mulai dewasa. Tapi saya mau katakan puluhan tahun orang ini sekalipun dia cuma ngemis, dia cuma meminta sedekah, tetapi perhatikan dia setiap hari nongol di tempat yang sama. Dia setiap hari selalu muncul di situ. Dia tidak pernah kehilangan pengharapannya. Dia selalu mengharapkan sesuatu. Inilah mentalitas yang harus kita punya di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita punya pengharapan senantiasa, kita punya kesetiaan. Kalau hari ini aku gak dapat, besok aku akan coba lagi. Besok gak dapat, lusa aku akan coba lagi. Anda tidak akan pernah gagal. Anda tidak akan pernah kekurangan kalau Anda tetap punya pengharapan itu. Dan yang terakhir, ini benar-benar terakhir, Yesus selalu melampaui ekspektasi kita. Karena orang ini cuma berharap sedekah untuk sehari, tetapi Yesus memberikan dia lebih dari kebutuhannya untuk sehari, bahkan untuk bertahun-tahun ke depan diberikan oleh Yesus. Orang yang tidak pernah berhenti berharap, orang yang selalu ada di sana. Ku mau di sana. Ini seperti kontribusi daripada Matias. Dia setia, selalu ada di sana. Maka firman Tuhan berjanji, pintu gerbang maut tidak akan pernah bisa menguasai gerejanya. Karena itu jangan pernah menyerah pada sikon apapun yang kita hadapi. Dan Tuhan menyediakan kehidupan yang indah masih di depan kita. Bukan sudah lewat. Mungkin Anda sudah pernah mengalami masa kejayaan, kehidupan yang indah di masa lalu Anda. Masa depan Anda jauh lebih indah daripada masa lalu Anda. Karena Tuhan kita Tuhan yang progresif. Tuhan yang selalu mau kita naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Haleluya! Do not lose hope and never give up. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian sebagai respon kita atas firman Tuhan yang disampaikan, bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam
kehidupan kami. Urapan-Mu lah yang akan membuat kami terus maju dan tidak mundur, terus naik dan tidak turun. Urapan-Mu lah yang akan terus menyemangati kami untuk selalu keluar dari zona nyaman, untuk merasa bahwa settle down Tuhan, semuanya sudah tercapai, semuanya sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dialami lagi. Tuhan, urapan-Mu lah yang akan membawa kami terus naik dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dari iman kepada iman yang semakin besar, kasih kepada kasih yang semakin besar. Tuhan, Engkau Tuhan yang membuat perbedaan di dalam kehidupan kami. Karena itu berikan kami selalu pengharapan dan ajar kami untuk selalu tidak menyerah, untuk tidak mudah putus asa, untuk terus Tuhan tidak jemu-jemu berbuat baik, untuk melakukan apa yang adalah kebenaran di dalam kehidupan kami. Apa yang kami tahu adalah kehendak-Mu untuk kami lakukan Tuhan. Karena Engkau menyediakan kehidupan yang indah, bahkan kehidupan yang lebih indah dari apa yang kami harapkan, apa yang kami doakan, apa yang kami bayangkan. Engkau sanggup untuk melampaui semua itu Tuhan. Karena Engkau Allah El Shaddai, You are God of more than enough. Engkau Tuhan Yesus bukan saja mau kami mempunyai yang pas-pasan, cukup untuk sehari, tetapi Engkau mau melampaui ekspektasi kami dan menyediakan apa yang kami butuhkan, bahkan sampai tahun-tahun ke depan Tuhan, sampai generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur untuk orang-orang yang Engkau utus dalam kehidupan kami untuk mengusung kami di saat kami tidak bisa berjalan sendiri, di saat kami tidak kuat untuk berdiri sendiri. Engkau mengirim mereka untuk mengusung kami, untuk menggendong kami, untuk Tuhan Yesus bertanggung jawab dan mengawasi hidup kami. Kami mengucap syukur untuk orang-orang ini, biar Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan Yesus mengurapi mereka, biar terus mereka dimampukan menjadi berkat bagi orang-orang, bahkan lebih banyak lagi di sekitar kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk Tuhan Yesus segala provisi, segala penyediaan yang daripadamu, baik itu orang-orang yang mengusung kami maupun sumber daya yang kami butuhkan, yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biar Engkau bangkitkan kami dari kelumpuhan kami. Tuhan, kami menjadi orang-orang yang tidak sekedar iri, bukan hanya mencibir keberhasilan orang lain, tetapi kami mengalami, Tuhan, berkat yang daripadamu. Kami mengalami kehidupan yang indah itu Tuhan. Dan kami menerimanya dengan penuh kerendahan hati. Kami tetap menjadi orang-orang yang punya hati yang baik, punya itikat yang baik, murah hati, dan menjadi orang-orang yang berdampak positif di dalam kehidupan kami. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sembuhkan kelumpuhan kami Tuhan, pulihkan kecacatan kami Tuhan, biar kami kembali utuh, biar kami terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami tidak malas beribadah, kami tidak malas melayani Engkau, kami tidak malas berdoa. Karena melalui doa, melalui ibadahlah kami terus diisi dan diisi lebih lagi Tuhan. Sampai kemuliaan-Mu dinyatakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan lewat keberadaan hidup kami. Meteraikan firman-Mu, sempurnakan firman-Mu, dan biar kami lebih lagi memahami kehendak-Mu yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Dan biar Engkau Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang menyertai mereka di dalam karya mereka Tuhan Yesus, dalam bisnis pelayanan, dalam usaha, di dalam keluarga dan rumah tangga mereka, karir mereka, kesehatan
kesehatan, studi mereka yang masih bersekolah, Engkau memberkati, Engkau yang menyediakan lebih daripada cukup Tuhan Yesus. Bagi mereka yang terus mengandalkan Engkau, berseru hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya sampai saat ini, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dan hari-hari yang akan datang dalam tangan kekuatan dan kasih Tuhan. Biar kami mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Engkau menempatkan kami di tempat yang benar pada saat yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang Engkau utus dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, untuk menyatakan kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami. Orang-orang yang akan mempromosikan anak-anak-Mu, yang akan Tuhan mengangkat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang demikian. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, diagungkan lewat seluruh keberadaan hidup kami. Jauhkan dari kehidupan Tuhan Yesus yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dijauhkan dari kelumpuhan, dijauhkan Tuhan Yesus dari hal-hal buruk dalam kehidupan kami Tuhan. Biar setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh dan mengganggu kesehatan tubuh kami. Biar kami dapat memuliakan Engkau, melayani Engkau satu sama lain dengan tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan. Mereka yang dengan setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di sana. Engkau yang membukakan tingkap langit atas kepala mereka, dan Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan sampai berkelimpahan. Tidak ada tempat untuk menampungnya, dan mereka akan keluar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka, bagi pelebaran kerajaan Allah melalui pelayanan gereja, melalui pelayanan di sekitar kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau yang menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerip, belalang lompatan, dan belalang pindahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat mengganggu taburan mereka. Di tanah yang baik akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, mereka yang memberi dengan sukacita, apa yang mereka tabur, mereka juga akan menuai, dan mereka dicukupkan, dipenuhi di dalam segala kebutuhan mereka sehari-hari menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibadah-ibadah yang lain, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati, Engkau perluas daerah kekuasaan daripada gereja lokal di tempat ini, menjangkau jiwa-jiwa, mempengaruhi secara positif kehidupan orang-orang yang mendengar, yang mengikuti, yang melayani, yang berpartisipasi aktif di dalam Tuhan Yesus pelayanan GBI Mount Hermon ini. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, saat kami bangkit berdiri, saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, sempurnakan berkat-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Mari bersyukur kepada Tuhan.
1 waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah remaja melalui Zoom. Dan nanti malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah doa malam, juga menantikan atau mengalami pencurahan Roh Kudus lebih lagi ya, bersama dengan tim yang ada. Dan Anda bisa mengaksesnya melalui Facebook live streaming. Juga kalau Anda mau memberikan persembahan, Anda bisa mentransfernya ke nomor rekening BCA 523 0145247 atas nama GBI Geraha Beto Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.